Selamat malam Bang, waktu Indonesia Rafael dengan NIM 11331 dari Prodi Matematika Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum kelima dari PAM, di mana di sini kita eh, buat sebuah to-do list mirip-mirip praktikum minggu lalu, tetapi di sini kita menggunakan login. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan ke dua titik, satu titik dibuat langsung karena saya sudah mendeploy backend saya. Jadi saya akan menjelaskan frontend saya. Di mana di sini saya mengerjakan Todo yang sudah saya lengkapi dengan requirement yang ada di improvement. Langsung saja saya menjelaskan di sini yang pertama eh, ada di pertama ini strukturnya itu dibagi beberapa bagian utama, yaitu app entry point, activity utama, UI layer, view model, repository dan network layer, data model, helper dan utility, dependency module dan preference. Di mana kita mulai dari appkt, di mana appkt ini eh, file yang berfungsi sebagai kelas aplikasi utama yang dijalankan ketika aplikasi Android pertama kali dibuka. Di mana di dalam file ini dilakukan inisialisasi dependensi, inisialisasi kontainer repository, dan konfigurasi global aplikasi. Selanjutnya ada main activity, di mana filenya itu main activity .kt, di mana main activity .kt itu di sini main activity kt ini adalah aktiviti utama yang menjadi pintu masuk tampilan aplikasi, di mana di dalam main activity digunakan Jetpack Compose dengan position content untuk menampilkan UI-nya. Selanjutnya, di sini ada UI layer, di mana di dalamnya terdapat beberapa bagian, yaitu screens, eh, yang berisi out dan todosnya. Eh, di sini ada juga theme dan ada view model, di mana untuk screen itu eh, seperti out login screen itu adalah halaman untuk login pengguna, out register screen itu adalah halaman untuk registrasi akun baru, screen itu halaman utama setelah login. Profil screen itu adalah halaman untuk melihat profil pengguna. Untuk seperti Todos itu, Todo screen adalah halaman utama untuk menampilkan daftar Todo, sedangkan Todos add screen adalah halaman untuk menambah Todo baru, di mana setiap screen bertugas untuk menampilkan UI dan menerima input usernya. Selanjutnya di sini ada komponen, di mana contohnya ini ada bottom nav komponen, di mana ini digunakan untuk navigasi di bagian bawah aplikasi. Ada juga top app bar komponen, di mana ini digunakan untuk header atau app bar di bagian atas. Selanjutnya kita lanjut ke view model, di mana view model ini berisi eh, out view model dan todo view model, di mana contohnya ini out view model adalah view model mengelola semua proses autentikasi seperti login, register, menyimpan token, dan mengambil data user. Sedangkan todo view model ini adalah view model yang mengelola eh, semua operasi terkait todo, yaitu mengambil daftar todo,
menambah todo, mengedit todo, menghapus todo, dan mengambil detail todo. Di mana view model menggunakan coroutine untuk melakukan operasi asinkronus ketika memanggil API. Selanjutnya kita lanjut ke network layer, di mana pada network layer ini berisi model request dan response dari API. Contohnya di sini, itu ada request out, di mana request out ini digunakan untuk mengirim data login atau register ke servernya. Sama seperti yang lain, seperti respon todo, digunakan untuk menerima data todo dari server. Selanjutnya kita lanjut ke service, di mana kita lanjut di sini ada helper dan modul, di mana modul ini berisi modul untuk dependency injection sederhananya. Contohnya itu todo modul, di mana ini digunakan untuk menyediakan dependency repository to-do-nya. Drive ini adalah preference, di mana di sini ada out token preference, di mana file ini digunakan untuk menyimpan token autentikasi penggunanya. Untuk helper ini atau utilities adalah fungsi bantuan. Contohnya itu alert helper yang digunakan untuk menampilkan alert dialog. Selanjutnya di sini juga kita punya theme color KT type, yang itu adalah bagian dari UI dan desainnya. Di mana saya akan mendepokan aplikasi saya ini, di mana saya telah melakukan build-nya dan sudah saya run. Saya akan demokan di emulator. Nah, di sini sudah tersedia halaman login, di mana pengguna bisa lakukan register. Saya eh, bisa register-register di sini. Lalu kita login. Saya sudah meregister tadi, di mana saya membuat username-nya nama saya itu Tian, dan passwordnya nama saya juga yaitu Tian. Kita login. Setelah login, kita akan masuk ke halaman home-nya. Kayaknya lah. Oh, bentar. Setelah login, kita akan masuk ke halaman home, di mana di sini terdapat detail total dari to-do yang telah kita buat, berapa jumlah selesai dan berapa jumlah belum selesainya. Di home ini juga kita bisa pergi ke bagian eh, profile ataupun logout. Nah, ini halaman utama Todonya yang saya beri nama My Daily Task, di mana di sini sudah saya buat sesuai dengan requirement yang ada di modul, di mana di sini bisa menampilkan status semua selesai dan belum, untuk memfilternya. Bisa juga memfilter urgensinya, semua high, medium, low. Bisa juga kita mencari. Contohnya sini sudah saya ada yang saya buat, di mana di sini yang belum selesai belum ada tandanya, dan yang sudah saya selesai ada tanda checklistnya dengan perbedaan-perbedaan prioritas, ada high, low, dan medium. Misalnya kita buat di sini, kita sudah lihat di sini statusnya itu sudah selesai dengan urgensi high. Bisa juga kita edit pada data, misalnya kita buat tingkat urgensinya menjadi low, berhasil mengubah data todo, dan
nanti akan terupdate langsung. Nah, urgensinya menjadi low. Di sini juga ada pagination di mana sesuai requirement itu memuat maksimal 10 data. Jadi jika lebih maka lanjut ke page selanjutnya. Misalnya di sini kita membuat data baru karena di emulator tidak ada foto, maka kita skip dulu. Kita masukkan titelnya belajar dengan deskripsi PAM dengan tingkat urgensi medium. Kita save. Berhasil menambahkan data to do, kita akan melihat bahwa daftar to do-nya telah ditambahkan dengan belum ada checklist, berarti belum selesai. Nah, kita bisa lihat di halaman home-nya bahwa totalnya to-do list-nya itu bertambah menjadi 4, tadinya 3. Dan selesai 2, belum selesai 2. Sama persis di sini selesai 2, belum selesai 2. Selanjutnya di halaman profil juga saya telah memodifikasi di mana di sini kita bisa mengedit profil dan juga kita bisa mengubah sandi. Demikianlah demo saya. Eh, dan demikian juga penjelasan saya mengenai praktikum 5 ini. Terima kasih.